Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat penjelajah makna. Selamat datang kembali di ruang kontemplasi kita, Kamar Renungan. Bersama saya Galih P. Saputra, malam ini kita akan kembali menepi dari kebisingan dunia, mencoba mendengarkan detak kejujuran dalam hati kita sendiri. Di samping saya, telah hadir sosok yang selalu meneduhkan jiwa dengan ilmu-ilmunya, guru kita, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Galih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati pertemuan kita, memberikan cahaya as-sakinah ke dalam relung hati kita semua, dan menjadikan setiap huruf yang kita pelajari sebagai hujjah yang menyelamatkan di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, malam ini kita sampai pada hadis yang sangat menarik di kitab Arba'in An-Nawawiyah, yakni hadis ke-11. Hadis ini pendek sekali, tapi rasanya sangat menampar kita yang sering hidup dalam keraguan-raguan. Hadis tentang meninggalkan hal yang meragukan. Mengapa Imam An-Nawawi memasukkan hadis yang tampak sederhana ini ke dalam kumpulan hadis pokok ajaran Islam, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhi Galih, hadis ini adalah qaidatun azimah, sebuah kaidah agung dalam kehidupan. Ia bukan sekedar tips memilih makanan, tapi ia adalah kompas bagi jiwa. Mari kita dengarkan perlahan teksnya. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat berikut. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu." Riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasai. Luar biasa. Baru mendengar teksnya saja sudah terasa kuat sekali tekanannya. Ustadz, mari kita bedah secara bahasa. Kata pertama saja, da', terdengar sangat tegas. Apa rahasia di balik pilihan kata ini? Masya Allah, jeli sekali Akhi Galih. Mari kita bedah secara as-sorf atau morfologi. Kata da' adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Uniknya, kata ini berasal dari akar kata wada'a. Dalam ilmu bahasa, kita menyebutnya sebagai fi'il mithal wawi. Namun, dalam pemakaiannya, bangsa Arab sering membuang huruf waw di depannya untuk meringankan ucapan. Maknanya bukan sekedar tinggalkanlah, tapi lepaskanlah dan biarkanlah ia pergi. Ada kesan pembebasan di sana. Seolah-olah keraguan itu adalah beban yang mengikat tanganmu, dan Allah memerintahkanmu, lepaskanlah beban itu, biarkan ia jatuh agar langkahmu ringan. Jadi bukan hanya meninggalkan secara fisik, tapi melepaskan keterikatan hati ya Ustadz. Lalu bagaimana dengan kata yaribuka? Kita sering mendengar kata ragu itu syak. Mengapa di sini menggunakan raib? Inilah keindahan ilmu lughah dan al-balaghah. Para ulama seperti Imam Ibnu Daqiqil Aib dalam kitab Syarhul Arba'in menjelaskan perbedaan halus ini. Asyak adalah keraguan yang bersifat intelektual, 50-50 antara benar dan salah. Namun ar-raib adalah keraguan yang disertai dengan kegelisahan hati, ada rasa cemas, qalaq di dalamnya. Perhatikan struktur nahwunya. Kata yaribuka menggunakan fi'il mudhari' yang bermakna al-istimrar atau terus-menerus. Artinya, selama sesuatu itu masih menimbulkan getaran ketidaknyamanan di hati, maka ia termasuk dalam cakupan hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan pikirkanlah, tapi tinggalkanlah. Beliau menyuruh kita berpindah dari raib, kegelisahan, menuju la raib, ketenangan yang pasti. Menarik sekali Ustadz. Berarti hadis ini mengajarkan kita untuk sangat peka terhadap sinyal hati. Namun di zaman sekarang, batas antara yang jelas halal dan haram seringkali abu-abu karena perkembangan teknologi dan finansial. Bagaimana kita menerapkan prinsip ini tanpa menjadi orang yang paranoid atau was-was berlebihan? Pertanyaan yang sangat krusial, Akhi Galih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Arba'innya memberikan batasan yang indah. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini adalah puncak dari sifat wara. Wara itu adalah meninggalkan sesuatu yang kita khawatirkan membahayakan akhirat kita. Dalam konteks modern, misalnya dalam transaksi keuangan yang tidak jelas skeminya, atau dalam menerima informasi berita yang belum jelas sumbernya, hoaks, jika hati kecilmu berbisik,
ini sepertinya tidak benar, maka itulah yaribuka. Mari kita lihat sisi sintesisnya. Kehidupan modern menuntut kita untuk cepat mengambil keputusan. Namun, kecepatan tanpa ketenangan adalah resep menuju kehancuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah metodologi psikologis, cari kepastian. Kepastian melahirkan ketenangan, tumanina. Sedangkan keraguan melahirkan kecemasan. Maka meninggalkan yang ragu sebenarnya adalah cara kita mencintai diri sendiri agar terhindar dari stres mental yang tidak perlu. Bayangkan jika kita terus memaksakan sesuatu yang hati kita sendiri tidak srek. Setiap hari kita akan dihantui perasaan bersalah. Itulah penjara yang paling menyiksa. Saya jadi teringat sebuah kisah, Ustadz. Apakah ada teladan dari para sahabat atau ulama salaf tentang bagaimana mereka sangat menjaga prinsip ini? Tentu, akhi Galeh. Ada kisah yang sangat masyhur tentang kakek dari perawi hadis ini sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari, beliau memakan makanan yang diberikan oleh budaknya. Setelah satu suapan masuk, sang budak memberitahu bahwa makanan itu didapat dari hasil praktik perdukunan di masa jahiliyah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Beliau tidak berkata, sudah terlanjur masuk, saya kan tidak tahu. Tidak, beliau langsung memasukkan jarinya ke kerongkongan dan memuntahkan makanan itu sampai perutnya kosong. Beliau berkata, seandainya nyawaku harus ikut keluar bersama makanan itu, akan aku lakukan. Mengapa? Karena beliau ingin menghadap Allah dengan kepastian, bukan dengan sisa-sisa keraguan di dalam darah dagingnya. Inilah level wara yang luar biasa. Subhanallah, benar-benar sebuah penjagaan harga diri dan kesucian jiwa. Ustadz, di akhir sesi ini, bagaimana kita merangkum hadis ke-11 ini sebagai panduan hidup sehari-hari, terutama bagi kita yang sering terjebak dalam rasa tidak enak pada orang lain, sehingga tetap melakukan hal yang kita ragukan? Akhi Galih, pesan terbesarnya adalah, kejujuran hati adalah kompas Tuhan yang dipasang dalam fitrah setiap manusia. Jangan abaikan sinyal itu. Dalam ilmu bahasa, ila mala yaribuka, menuju apa yang tidak meragukanmu, huruf ila menunjukkan tujuan akhir. Tujuan hidup kita adalah kedamaian. Pelajaran yang dapat kita bawa pulang hari ini adalah, jika Anda dihadapkan pada dua pilihan, pilihlah yang membuat tidur Anda paling nyenyak dan sholat Anda paling khusyuk. Jangan korbankan ketenangan abadi demi keuntungan duniawi yang penuh tanda tanya. Ilmu bahasa mengajarkan kita bahwa setiap kata dalam hadis ini adalah instruksi medis bagi jiwa yang sedang sakit karena keraguan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk menjadi hamba yang berani meninggalkan yang semu demi meraih yang hakiki. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz Abdurrahman atas mutiara hikmahnya malam ini. Sahabat Kamar Renungan, lepaskanlah apa yang membuat hatimu tidak tenang dan berjalanlah menuju cahaya kepastian. Saya Galih P. Saputra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.